Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, amma ba'd. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kesempatan untuk kembali menuntut ilmu, terlebih khususnya ilmu agama, sebagaimana yang Ustaz sarankan di pertemuan sebelumnya ya. Ustaz harap antum sebelum memulai pelajaran berdoa dulu ya, dan mengikhlaskan niat sehingga apa yang antum pelajari diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, udah siap semua? Nah, bukunya disiapkan dan buku catatannya. Nah, bukunya Hukum dan Adab Islam. Nah, jadi pelajaran kita hari ini insya Allah tentang apa? Pelajaran akhlak. Nah, pelajaran akhlak. Nah, sebelumnya di pertemuan sebelumnya Ustadz sudah jelaskan ya kemarin tentang keutamaan dan pengertian dari akhlak, pengertian akhlak dan keutamaannya ya. Sebagaimana yang kita ketahui, keutamaan orang yang berakhlak mulia adalah orang yang paling dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan orang yang paling dekat tempat duduknya oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, paling dekat tempat duduknya dengan Rasulullah di hari kiamat, yaitu di mana? Di surga yang paling atas. Sebagaimana dijelaskan bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjamin surga yang paling atas kepada siapa? Liman hasuna khuluquhu, pada orang yang baik akhlaknya. Nah, sebelumnya Ustadz ingin mengingatkan bahwasanya ya, yang namanya bertakwa kepada Allah ya, bertakwa ya, orang yang bertakwa itu bukan hanya orang yang menjalankan hak-hak Allah ya, maksudnya beribadah kepada Allah, tidak hanya beribadah kepada Allah, akan tetapi dia juga memperhatikan hak-hak hamba Allah. Dia juga memperhatikan bagaimana dia bersikap kepada orang lain, bagaimana dia bersikap kepada orang tua, bagaimana dia bersikap kepada temannya, kemudian bagaimana dia bersikap kepada orang muslim lainnya ya. Jadi insya Allah kita akan mempelajari adab-adab dan akhlak yang seharusnya dilakukan oleh seorang muslim yang mengaku dirinya bertakwa. Jadi ya, yang namanya bertakwa kepada Allah ya, bukan hanya beribadah kepada Allah di dalam menjalankan apa yang Allah perintahkan terhadap hak-hak Allah ya, yaitu beribadah kepada Allah. Contohnya sholat, puasa, zakat dan lain sebagainya yang merupakan hak Allah. Akan tetapi kita juga diperintahkan untuk apa? Menjalankan hak sebagai seorang hamba ya. Jadi hak seorang hamba itu harus ditunaikan ya. Jadi di antara hak-haknya adalah kita harus berbuat baik kepada sesama, kemudian berakhlak yang mulia, dan insya Allah akan kita pelajari di pelajaran akhlak ini. Semuanya dilihat bukunya. Nah, bab yang pertama sudah dilihat bukunya. Bab yang pertama yaitu tentang ikhlas dan muraqabah. Nah, dibuka bukunya semuanya, siapkan buku catatan. Nah, siapkan buku catatan dan pulpen. Ikhlas dan muraqabah. Sebelum kita masuk ke inti dari bukunya ya, tulis semua dulu. Poin pertama, pengertian, tulis. Dan muraqabah.
pengertian ikhlas dan muraqabah. Tulis semuanya. Pengertian ikhlas dan muraqabah. Yang pertama, garis yang pertama dari poin yang pertama. Pengertian ikhlas. Ikhlas ya, di dalam syariat itu artinya memurnikan niat dalam beribadah hanya untuk Allah. Ya. Memurnikan niat di dalam beribadah hanya untuk Allah. Jadi niatnya apa? Niatnya ingin mendekatkan diri kepada Allah dengan amalan yang dilakukan. Nah, jadi niatnya diniatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi apa-apa yang kita lakukan itu niatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Itu ya yang dinamakan ikhlas ya. Ikhlas. Nah, tulis dulu semuanya pengertian ikhlas dan muraqabah. Yang pertama pengertian ikhlas. Ikhlas adalah memurnikan niat di dalam beribadah hanya untuk Allah ya. Bagaimana niatnya? Niatkan ingin mendekatkan diri kepada Allah dengan ibadah yang kita lakukan. Jadi sebelum kita memulai untuk belajar yang namanya akhlak ya, maka kita harus tahu pondasi dasar dari sebuah ibadah ya. Pondasi dasar sebuah ibadah yang mana tanpa pondasi tadi, tanpa yang namanya ikhlas, maka apapun yang kita lakukan itu akan menjadi sia-sia ya. Jadi ibadah ataupun akhlak yang kita bangun, ketika kita niatkan ikhlas, maka itu akan bernilai ibadah ya. Ketika kita niatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka itu baru akan menjadikan ibadah tersebut bernilai pahala. Nah, tulis dulu ya pengertian dari ikhlas. Nah, sudah ya, paham ya. Jadi ikhlas ini merupakan penentu ya, penentu sebuah amalan. Apakah amalan tersebut amalan yang diterima atau tidak ya. Ketika sebuah amalan tadi didasari dengan yang namanya ikhlas, maka amalan tersebut akan bernilai pahala sebagaimana nanti yang akan dijelaskan ya di dalil tentang ikhlas. Kemudian yang kedua muraqabah. Muraqabah, apa artinya muraqabah? Muraqabah ya akan membuat seorang hamba itu membantu seorang hamba untuk berbuat ikhlas. Muraqabah tulis artinya merasa selalu diawasi Allah. Merasa selalu diawasi Allah. Nah, sudah ditulis ya. Muraqabah merasa selalu diawasi Allah. Jadi materi kita hari ini tentang ikhlas dan muraqabah. Kita akan mempelajari dalil atau bukti yang ada di dalam Al-Quran yang memerintahkan kepada hamba Allah untuk berbuat ikhlas dan muraqabah. Jadi ikhlas tadi memurnikan niat ya, jadi apapun yang kita lakukan maka harus ada ikhlas di dalamnya. Kemudian muraqabah adalah hal yang bisa membantu seorang hamba untuk bisa ikhlas. Ketika seseorang ya itu bisa merasa selalu diawasi oleh Allah, maka dia akan ikhlas ya, menjalankan amalan tadi hanya untuk Allah karena
Hanya Allah lah yang mengetahui apa yang ada di dalam hati. Ya, nanti kita jelaskan ya. Poin yang kedua, tulis dalil ikhlas. Dalil ikhlas. Dalil itu artinya petunjuk atau bukti ya. Petunjuk di dalam Al-Qur'an tentang ikhlas ataupun di dalam sunnah hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Nah, bisa dilihat di buku ya, di halaman 5. Nah, di halaman 5 coba lihat ayat pertama. Lihat bukunya. Dilihat bukunya, ayat yang pertama ya. Itu dalil tentang ikhlas. Dalil pertama tentang ikhlas. Ya, kalau bisa tulis di samping ayatnya, tulis dalil ikhlas. Ya, di samping ayatnya ini tulis dalil ikhlas. Di bukunya tulis. Kemudian kalau antum mau di catatan antum tulis di satu ini awal ayatnya. Nah, dalil yang pertama tentang ikhlas. Kita baca sama-sama, lihat bukunya. Semuanya dilihat dulu bukunya. Baca ya. Wa ma umiru. Dibaca. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Nah, baca. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Baca sama-sama. Mukhlishina lahuddin. Nah, garis bawahi mukhlishina lahuddin. Garis bawahi mukhlishina lahuddin ya. Di bukunya garis bawahi mukhlishina lahuddin. Ya, artinya ikhlas di dalam menjalankan agama. Nah, jelaskan ayatnya, wa ma umiru, padahal mereka tidak disuruh dan mereka tidaklah diperintahkan illa kecuali apa? Apa yang diperintahkan? Liya'budullaha, untuk menyembah Allah. Ya, kemudian perintahnya apa? Mukhlishina lahuddin. Ya, dengan memurnikan ketaatan. Maksudnya apa? Dengan mengikhlaskan niat ya, menjalankan ketaatan hanya untuk Allah ya, mukhlishina lahuddin, ikhlas di dalam menjalankan agama ya, ikhlas untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ini dalil yang pertama, sudah ditulis ya tadi di bukunya di samping ayatnya. Dalil 1. Kalau di buku catatan, kalau mau antum tulis 1 dalilnya ini, tulis awalnya aja. Jadi kalau misalkan antum mau ulangi, mau baca, lihat ke buku nanti. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Baik. Kemudian yang kedua, dilihat ayat selanjutnya di bawahnya, qulillaha a'budu mukhlishan lahu dini. Nah, baca ayatnya, qulillaha a'budu mukhlishan lahu dini. Baca. Nah, dalil yang kedua, qulillaha a'bud, artinya katakanlah hanya Allah saja yang aku sembah. Mukhlishan lahu dini, garis bawahi mukhlishan lahu dini, garis bawahi di buku mukhlishan lahu dini.
Artinya apa? Mukhlishon, ya. Dengan ikhlas, dengan memurnikan ketaatan kepada Allah, dengan ikhlas dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Nah, jadi ini ayat yang kedua di buku menjelaskan tentang apa? Ikhlas. Tulis juga di buku seperti ayat di atas, tulis di ayat yang kedua ini di sampingnya tulis dalil ikhlas. Ya, di sampingnya dalil ikhlas. Dalil ikhlas sudah. Kemudian yang ketiga tulis 3. Nah, lihat halaman 6. Lihat halaman selanjutnya, halaman 6. Halaman 6, hadis yang paling atas yang diriwayatkan dari Umar bin Khattab. Ya. Dilihat. Nah, Ustaz bacakan. Diriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ia berkata, saya pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Nah, ya, dilihat hadisnya, dibaca sama-sama. Innamal a'malu binniyati. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Nah, ini hadis ya, hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan tentang niat. Ya, Ustaz bacakan. Innamal a'malu binniyati. Segala amal perbuatan itu tergantung niat. Ya, jadi amalan perbuatan itu ya dilihat dari niatnya. Ya, jadi nilai dari sebuah amalan itu niat. Ya. Walaupun amalan tadi ya amalannya banyak, akan tetapi niatnya tidak ikhlas kepada Allah, maka amalannya bisa jadi tidak bernilai ibadah. Ya, bisa jadi sebuah amalan itu amalannya secara zahir kita lihat itu amal ibadah. Ya, contohnya misalkan sujud. Ya, sujud itu merupakan sebuah ibadah. Ya, sujud merupakan sebuah ibadah. Kalau kita niatkan sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka ini akan bernilai ibadah. Nah, akan tetapi ketika niat seseorang itu salah, ya, ketika dia sujud, akan tetapi dia sujudnya niatnya untuk menyembah patung misalkan, maka ini bukan bernilai ibadah, akan tetapi malah bernilai dosa dan termasuk dalam dosa yang paling besar, yaitu syirik. Ya, jadi sebuah ibadah itu dinilai dari niatnya, ya, niat seseorang. Ya. Bisa jadi ibadah tadi bernilai ibadah, bisa jadi ibadah tadi bernilai dosa, atau bisa jadi ibadah tadi tidak bernilai apa-apa. Ya, ketika dia tidak niatkan untuk apa-apa. Ya. Atau sebuah amalan yang biasa, contohnya misalkan ya, misalkan contohnya makan ini adalah amalan yang bukan sebuah amal ibadah, akan tetapi ketika seseorang niatkan bahwasanya ketika dia ingin makan, maka dia niatkan makan supaya dia tidak merasa lapar sehingga dia bisa khusyuk dalam sholat misalkan, maka makannya dia itu akan bernilai pahala di sisi Allah. Maka ini penjelasan dari hadis ini, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amalan itu tergantung kepada niatnya. Nilai sebuah amalan itu tergantung kepada niat. Ya. Nah, kalau misalkan makan tadi ya tidak diniatkan apa-apa, maka tidak akan menjadi pahala, ya, tidak menjadi pahala, akan tetapi menjadi amalan yang biasa saja. Maka semua amalan itu tergantung kepada niat. Makanya apa-apa yang antum lakukan, termasuk yang antum lakukan saat ini, ya, yaitu menuntut ilmu agama, maka niatkan. Ya. Saya jelaskan ikhlas, niatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah, sehingga apa yang antum lakukan sekarang itu tidak sia-sia, ya. Antum lakukan sekarang itu bernilai ibadah. Sejak pagi antum duduk ya jam 8 ya, sampai selesai, kalau antum niatkan ingin beribadah, ingin mendekatkan diri kepada Allah dengan apa-apa yang antum lakukan sekarang, yaitu menuntut ilmu agama, ya. Ketika antum menuntut ilmu agama, maka antum akan mengetahui
apa yang harus antum lakukan agar mendekatkan diri kepada Allah. Maka ketika antum niatkan ini, ya, ingin mendekatkan diri kepada Allah, maka duduknya antum, duduknya kalian sejak jam 8 sampai selesai akan bernilai ibadah, akan bernilai pahala, ya, di sisi Allah. Akan tetapi sebaliknya, kalau antum tidak ada niat di dalam hati belajar untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka tidak akan bernilai apa-apa. Makanya jangan sampai amalan yang kita lakukan itu sia-sia, ya, sia-sia karena niat yang kita niatkan salah, ya, atau kita tidak niatkan apa-apa. Makanya Ustaz tekankan lagi, niat itu penting. Kata Ustaz tadi apa? Ikhlas adalah pondasi dasar dari sebuah amalan, ya. Pondasi dasar sebuah amalan, seperti halnya bangunan, ya. Ketika bangunan tersebut pondasinya itu rapuh, maka bangunan tadi akan runtuh dan hancur, ya. Sebagaimana ibadah itu mempunyai sebuah pondasi yang namanya ikhlas. Ketika mempunyai pondasi yang kokoh, maka bangunan tadi akan berdiri tegak, ya. Akan tetapi ketika sebuah bangunan mempunyai pondasi yang rapuh, maka bangunan tadi akan roboh dan hancur. Sebagaimana amalan itu mempunyai pondasi berupa keikhlasan. Nanti insya Allah antum belajar, ya, pondasi dasar sebuah amalan. Bagaimana amalan supaya diterima, syaratnya itu ada dua, ikhlas dan mengikuti petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam Al-Quran dan Sunnah. Jadi ikhlas dan mengikuti petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pondasi dasar sebuah amalan, ya. Jadi ketika sebuah amalan itu mempunyai pondasi dasar ikhlas, ya, ikhlas, maka dia akan berdiri tegak. Maka amalan tadi akan bernilai ibadah. Nah, kita lanjutkan. Perhatikan semuanya. Kita lanjutkan. Nah, tadi yang ketiga, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amalan itu tergantung niat. Penjelasannya, wa innama likulli imri'in ma nawa, dan sesungguhnya setiap orang itu akan dinilai akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Sebagaimana tadi sudah dijelaskan, amalan itu tergantung kepada niatnya. Tulis di atas hadisnya. Tulis di atas hadis, ya, inti dari sebuah amalan adalah niat. Tulis, inti sebuah amalan adalah niat. Nah, inti atau nilai sebuah amalan itu adalah terdapat di dalam niat yang diniatkan seseorang. Nah, kita lanjutkan, ya. Lihat lagi bukunya. Ditulis, ya, di buku catatan atau di bukunya di atas hadisnya. Di atas hadis innamal a'malu binniyat, inti atau nilai sebuah amalan adalah niat, ya. Kemudian dalil yang keempat tentang ikhlas di buku, lihat di bawahnya, di bawah hadis tadi. Dilihat hadis tentang keutamaan ikhlas, ya. Hadis ini tentang ikhlas dan keutamaannya. Lihat, diriwayatkan dari Abu Hurairah. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, as'adun nasi bi syafaati. Dilihat bukunya, as'adun nasi bi syafaati yaumal qiyamah
man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi. Taib. Jadi hadisnya ini menjelaskan tentang keutamaan dari ikhlas dan juga merupakan dalil ikhlas. Dalil tentang diperintahkannya ikhlas. Lihat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, as'adun nasi, orang yang paling bahagia, kata Rasulullah, dengan syafaatku. Syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu maknanya apa? Di hari kiamat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan meminta kepada Allah supaya umatnya yang diberikan syafaat. Apa artinya syafaat? Adalah pertolongan ya, yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya yang mendapatkan syafaat. Dan syafaat ini, syafaat Rasulullah, itu artinya Rasulullah meminta kepada Allah supaya orang yang mendapatkan syafaat ini diberikan kemudahan di hari kiamat. Nah, jadi keutamaan dari ikhlas adalah barang siapa yang mengucapkan man qala la ilaha illallah, siapa yang mendapatkan syafaat Rasulullah, yaitu adalah orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, dengan ikhlas dari lubuk hatinya, ya, maka akan mendapatkan syafaat Rasulullah di hari kiamat. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya keadaan di hari kiamat itu sangat mencekam, ya, sangat susah ya keadaannya. Dan kita tahu bahwasanya di hari kiamat semua manusia dikumpulkan di padang mahsyar dan matahari didekatkan di atas kepala mereka, sehingga keadaan pada hari itu mencekam dan sangat berat, ya, sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya memberitahu kepada umatnya, barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan ikhlas ya dari lubuk hatinya, maka dia akan menjadi salah satu orang yang mendapatkan syafaat dan pertolongan, sehingga di hari kiamat dia akan dimudahkan dan diberikan keringanan ya, di dalam menjalankan keadaan di hari kiamat, ya. Mulai dari berkumpulnya manusia pada padang mahsyar sampai proses penimbangan amalan. Semuanya itu berat kecuali orang yang diberikan syafaat atau pertolongan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang melalui Rasulullah meminta tolong kepada Allah. Jadi syafaat ini tidaklah diberikan kecuali kepada orang yang diridhoi oleh Allah dan orang yang diizinkan oleh Allah. Kita lanjutkan ya. Ini tadi dalil tentang ikhlas ya. Ada 4 di dalam buku. Kemudian kita lihat dalil tentang muraqabah. Yang ketiga, poin yang ketiga, dalil tentang muraqabah. Lihat di buku, balik lagi halamannya, kembali ke awal, halaman 5. Nah, kita lanjutkan semuanya. Perhatikan. Poin yang ketiga, tulis dalil muraqabah. Dalil muraqabah halaman 5. Halaman kelima ya, yang di awal tadi. Dalil yang ketiga ya, yang ini. Qul in tukhfu. Ya, cari ayat qul in tukhfu ma fi sudurikum. Ustaz bacakan aja langsung ya. Qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamhullah. Katakanlah, jika kamu menyembunyikan, in tukhfu, jika kamu menyembunyikan apa yang ada di dalam hatimu, aw tubduhu, ataupun kalian tampakkan, ya'lamhullah. Garis bawahi ya'lamhullah. Ya'lamhullah, Allah mengetahuinya. Jadi ayat ini
menjelaskan dan memberitahu kepada kita bahwasanya apa-apa yang kita sembunyikan, ya, baik yang di dalam hati ataupun yang tidak kita tampakkan kepada orang lain, ataupun yang kita tampakkan, semuanya itu apa? Ya'lamullah, Allah mengetahuinya, ya. Jadi ketika kita membaca ayat ini, kita tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang ada di dalam hati dan apa yang ada di luar, ya, yang terlihat. Dan inilah yang namanya muraqabah, merasa selalu diawasi oleh Allah. Ketika kita memahami ayat ini, ya, kita paham bahwasanya apa yang kita simpan di dalam hati, apa yang kita sembunyikan, ataupun apa yang kita tampakkan, semuanya itu Allah mengetahuinya. Sehingga ketika kita faham dan mempraktekkan ayat ini, maka akan muncul muraqabah, perasaan merasa selalu diawasi Allah. Nah, dalil yang kedua dilihat lagi di bawahnya, di halaman 5 tadi, dalil yang paling bawah. Yang paling bawah ayatnya menjelaskan tentang muraqabah. Jadi tulis di samping ayatnya dalil muraqabah, sama seperti yang di atas tadi, dalil muraqabah yang pertama, yang di bawahnya yang kedua. Dalil muraqabah yang kedua yaitu innallaha, sesungguhnya Allah, la yakhfa, tidak tersembunyi. La yakhfa alaihi syai'un, tidak tersembunyi bagi Allah sesuatu pun, fil ardi, di dalam bumi, di bumi, dan tidak pula di wala fis sama, dan tidak pula di langit. Jadi tidak ada satupun yang tersembunyi dari Allah. Ini dalil tentang muraqabah. Kemudian dalil yang ketiga, hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dilihat halaman 6. Nah, dilihat lagi bukunya halaman 6. Kalau tadi halaman 5 ya, ayat yang ke-4 dan 5. Yang ini, yang dalil yang ketiga halaman 6 yang paling bawah. Nah, kita lanjutkan semuanya, perhatikan. Dalil yang ketiga, halaman 6 yang paling bawah. Innallaha la yanzuru ila suwarikum. Sesungguhnya Allah tidak memandang kepada rupa dan bentuk kalian, wa amwalikum, dan harta kalian. Walakin, akan tetapi, yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Akan tetapi Allah memandang kepada hati dan amalan kalian. Jadi dalil yang ketiga ini bisa masuk ke dalam dalil muraqabah. Ya, ketika dalil yang ketiga tadi, ya, innallaha la yanzuru ila suwarikum. Sesungguhnya Allah tidak memandang bentuk dan rupa ataupun harta kalian. Akan tetapi Allah memandang niat dan hati dan amalan kalian, ya. Jadi ini dalil yang ketiga ini bisa masuk ke dalam muraqabah ketika kita tahu bahwasanya Allah memandang hati kita, ya, mengetahui apa isi hati kita, maka kita merasa diawasi Allah. Ya, kemudian
Allah hanya memandang kepada hati dan amalan, maka juga masuk ke dalam ikhlas ya. Ketika Allah hanya memandang hati seseorang, maka seseorang akan berusaha untuk ikhlas. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, antum nggak perlu catat ya, awalnya aja catat ya. Kemudian ada di buku, kasih tanda di buku, kasih tanda di buku dalil tentang muraqabah. Ini halaman 6 yang paling bawah ya. Innallaha la yanzuru, dilihat, innallaha la yanzuru, bisa dicari ya nanti ya di buku, cari di buku. Nah, kemudian yang terakhir, yang keempat, dalilnya halaman 7. Dilihat halaman 7. Halaman 7 yang paling atas, ittaqillaha, awalannya ittaqillaha. Ittaqillaha. Nah, sudah lihat di buku ya. Lihat di buku, saya bacakannya. Ittaqillaha haitsuma kunta. Artinya, bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun kamu berada. Ya, ini perintah yang pertama Rasulullah SAW, yaitu bertakwa kepada Allah dimanapun kita berada. Ya. Dan hal yang bisa membantu seorang hamba untuk bertakwa adalah muraqabah, merasa selalu diawasi oleh Allah, sehingga dia bisa untuk bertakwa kepada Allah dimanapun dia berada. Bertakwa maksudnya adalah menjalankan apa yang Allah perintahkan, termasuk di dalamnya perintah untuk beribadah maupun perintah untuk berakhlak yang baik, itu termasuk ketakwaan, dan menjauhi apa yang Allah Subhanahu wa taala larang. Ini perintah Rasulullah yang pertama di dalam hadis ini. Kemudian yang kedua, wa atbi'is sayyi'atal hasanah, dan iringilah perbuatan buruk baik, mengiringi perbuatan buruk dengan perbuatan yang baik. Nah, ketika tadi pertama Rasulullah SAW memerintahkan kepada umatnya untuk senantiasa bertakwa kepada Allah. Kemudian seseorang akan berusaha untuk bertakwa kepada Allah. Tetapi yang namanya manusia, suatu saat dia berbuat kesalahan. Ya, maka kata Rasulullah, perintah Rasulullah yang kedua, ketika seseorang itu berbuat salah, maka apa? Iringilah perbuatan buruk, perbuatan salah yang kita lakukan dengan perbuatan yang baik. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan iringilah perbuatan buruk dengan perbuatan yang baik, maka perbuatan yang baik tadi bisa menghapus dosa perbuatan yang buruk yang dilakukan tadi. Maka perintah yang kedua oleh Rasulullah SAW dalam hadis adalah mengiringi perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Ya. Ketika suatu saat kita berbuat salah, ya, maka segera iringi dengan perbuatan baik. Hal pertama yang seharusnya dilakukan seorang hamba di dalam berbuat baik ketika setelah melakukan perbuatan buruk adalah apa? Bertaubat. Ya. Perbuatan baik yang pertama kali yang harus dilakukan seorang hamba ketika berbuat salah, yaitu ketika kesalahan tadi berhubungan dengan Allah, berhubungan dengan aturan Allah, maka dia bertaubat dan memohon ampun kepada Allah. Dan ketika kesalahan tadi berhubungan dengan manusia, maka dia iringi perbuatan buruk tadi Jadi tadi perintah kedua di dalam hadis ini
yaitu mengiringi perbuatan buruk ya dengan perbuatan baik. Ya. Dan perbuatan baik itu bisa berupa taubat dan meminta maaf. Ketika perbuatan buruk tadi dilakukan atau kesalahan tadi dilakukan berhubungan dengan kesalahan kepada Allah, maka dia harus meminta ampun kepada Allah. Kemudian dia lakukan juga perbuatan baik yang lainnya, misalkan seperti sholat atau puasa dan lain sebagainya. Kemudian apabila kesalahan tadi, perbuatan buruk tadi berkaitan dengan manusia, misalkan menzalimi atau menyakiti hati seseorang, maka iringilah dengan perbuatan baik. Yang pertama kali dilakukan adalah perbuatan baik berupa memohon maaf dan mengembalikan hak orang lain ketika itu berkaitan dengan hak orang lain. Nah, kemudian setelah meminta maaf, iringi juga dengan perbuatan baik yang lainnya, misalkan memberi hadiah atau menolong orang yang tersakiti tadi. Nah, kemudian yang terakhir, yang ketiga, perintah untuk berakhlaklah dengan akhlak yang baik. Wa khaliqin nasa, dilihat hadisnya di bagian yang akhir, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Dan berakhlaklah kepada manusia, bergaullah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Jadi ini 3 perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis ini, yaitu senantiasa bertakwa kepada Allah. Ya. Kemudian ketika suatu saat berbuat kesalahan, maka iringilah kesalahan tadi dengan perbuatan yang baik. Dan yang terakhir berkaitan dengan manusia, yaitu berakhlak dengan akhlak yang baik. Ya, jadi di dalamnya ini terdapat perintah untuk bertakwa kepada Allah, menunaikan hak-hak Allah, yaitu berupa ibadah kepada Allah, dan berakhlak yang bagus, menunaikan hak-hak kepada sesama muslim, secara umumnya sesama hamba Allah. Dan yang kedua tadi, ketika berbuat salah, maka iringilah kesalahan tadi dengan perbuatan baik, sehingga perbuatan baik tadi bisa menghapus dosa kesalahan yang dilakukan. Baik. Sampai di sini materi hari ini ya. Semoga apa yang kita pelajari diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita senantiasa diberikan keikhlasan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan apapun yang kita lakukan, sehingga apa-apa yang kita lakukan itu bisa bernilai ibadah. Ya, bisa bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ustaz cukup sampai sini. Ustaz mohon maaf kalau ada kesalahan atau kekhilafan. Ustaz mohon maaf. Ustaz tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.